Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita bersama Haji Khalid Rashid, SAG MSc, dan Bapak Al-Ustadz Hakim Mesenira Esos MM. Selamat datang Pak di podcast Sipak Kareba. Baik, Kabar sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menghadapi atau melaksanakan kegiatan Rasul Kiblat atau Istiwa Azam yang akan diselenggarakan tanggal 15 sampai 16 Juni 2026 ini, yang dilaksanakan sekitar jam 17:27 WITA atau pada jam 5 sore 27 menit. Ini kita akan bincang-bincang terkait Rushdul Kiblat ini. Saya akan bertanya dulu kepada narasumber kita, Bapak Haji Khalid Rashid. Pandangan Bapak terkait Rushdul Kiblat ini dari tinjauan aspek syariahnya seperti apa dan berapa kali terjadi dalam setahun. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafana bi syarafil haramain syarifain. Salatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fenomena matahari Ya. ini adalah sesuatu yang menjadi yang sangat harus kita cermati bersama, karena ini adalah perintah negara. Kita harus hadir, negara selalu hadir di setiap di setiap statement, di setiap kejadian-kejadian alam. Nah, kalau begitu, kalau dia adalah negara selalu hadir, otomatis ini perintah. Talabul fi'li minal a'la ilal adna. Dari atas ke bawah. Ya, dari Bapak Presiden, dari Bapak Menteri kita, dari Bapak Sekjen, Dirjen, Kakanwil, sampai Kabid, sampai kepada yang terkecil, Kakan Kemenak, dan sebagainya. Fenomena matahari ini, kalau secara syariahnya sebenarnya itu ada dalam surah Al-Baqarah. Ya, kalau saya tidak salah ingat itu di surah 144, 149, dan 150. Itu beruntun, Ya. Pak Ustadz. Ya. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Ada yang mengatakan, kad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kemudian ayat yang lain semua mengucapkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, ini fenomena matahari ini yang dikenal dengan Rushdul Qiblah atau Istiwa A'zam. Ya, betul, Pak. Istiwa A'zam. Itu dasar syariahnya. Sehingga kalau ingin saya katakan, ini adalah selebrasi antara sains dan syariah. Ketika matahari berada di atas, tepat di atas Ka'bah. Kira-kira jam berapa itu, Pak? Kalau jamnya antara Indonesia dengan Saudi, kalau dia tengah, timur, atau barat, kalau kita di Sulawesi Barat itu perbedaan 5 jam ya Pak Hakim ya? 5 jam. Ya, 5 jam. Okay. Nah, kalau pas matahari di Saudi Arabia pukul 12.27, otomatis kalau di Indonesia, Sulawesi Barat itu 17.27. 17.27. Nah, 17.27. 5 jam ya selisih. Berarti selisih 5 jam. 5 jam. Dan itu 100% akan akurat. Dan ini adalah cara yang sangat sederhana dalam kenali atau ingin mengetahui kiblat kita, satra kita menghadap ke Ka'bah. Itu. Saya ingin tidak ada anomali di dalamnya. Kenapa? Karena fenomena matahari ini ketika dia berada di atas Ka'bah, di negara lain pun ada. Jamnya berbeda-beda.
di Eropa, di Afrika, di Amerika Semua Selatan. dunia, Pak ya? Oh, semua dunia. Ya. Yang penting matahari itu ada. Ada sinar matahari. Ada sinar waktu matahari. itu. Ya, kalau musim Piala Dunia sekarang ini di Argentina, ada di Inggris, ada Ya. di Prancis, dan ada di mana, itu semua ada. Terserah ketika berapa jarak jam antara Saudi Arabia dengan negara tersebut. Berapa kali terjadi, Pak, dalam setahun ini? Kalau di dalam setahun itu terjadi 2 kali, Pak Ustadz. Iya, di bulan Itu di bulan Mei, udah lewat. Iya. Itu kalau saya tidak salah tanggal 27-28 ya Pak. 27-28 Mei. Ya, 27 dan 28 itu 2 hari juga. Nah, untuk lusa ini, Rabu dan Kamis itu 15 dan 16 Juli. Nah, itu. Apa harapan Bapak terkait Rasul Kiblat ini yang akan dilaksanakan tanggal 15-16 ini kepada umat? Ada pesan yang Kalau pesannya Pak Ustadz Jabal, sebenarnya pada prinsipnya ketika kita merasa memiliki agama yang kita anut, kita merasa memiliki Ka'bah adalah kiblat kita. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Rumah yang pertama dibangun adalah Ka'bah. Coba bayangkan ketika kita menghadap ke Ka'bah, kita tawaf, kita melakukan tahajud rasa dan cinta di hadapan Allah. Masya Allah. Itu kan mana duluan rasa daripada cinta? Rasa, Pak. Rasa. Ketika Rasa. Anda merasakan dari jauh itu Allah, Yang kecil. kau tawajuhkan dan satrahkan wajahmu, kau tengadahkan hati nurani dan fuadmu di hadapan Allah, kau sujudkan fuadmu, dan engkau yakin bahwa Allah ada di sana. Saya yakin serpihan cinta itu tidak akan pernah pecah. Oke, Dalam sangat sekali. Saya mau Masya Allah. saya mau kembali kepada Iya kan? kakanda saya, Ustaz Hakim. Ya. Nikmat kan? Ya. Saya mau siap. bertanya terkait Ustaz Hakim sebagai pelaksana teknis Ya. Hisab Ruqyah ini lebih memahami tentang atau metode cara yang harus dilakukan seperti apa itu Rasul Kiblat atau bagaimana cara pelaksananya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan guru kita semua, Bapak Ya, makasih. Haji Khalid Rashid, Pak Ustadz Jabal. Yang pertama, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai Khalid tadi, ini adalah merupakan instruksi nasional yang pertama. Yang kedua, ini adalah satu rahmat besar dari Allah untuk kita semua. Yang ketiga, 1 derajat selisih ke Ka'bah itu berdampak 111 km. Ya. Untuk bisa memenuhi kekhusyuan kita dalam sholat, maka Allah menyiapkan satu waktu bagi kita untuk pelaksanaan istiwa'ul a'dham seperti yang digambarkan oleh Pak Kiai Haji Khalid tadi. Nah, dalam hal ini untuk melaksanakannya, Kementerian Agama yang melalui perintah langsung Bapak Menteri Agama, melalui Bapak Dirjen Bimas Islam, sampai kepada Direktur Urais dan Pak Kakanwil, Bapak Kepala Bidang Bimas Islam, sampai kepada tim kerja Urais dan Binsar, dan kita semua sebagai perangkat yang mensukseskan ini. Gerakan namanya Gerakan 1.458.000 kalibrasi arah kiblat. Jadi di Sulawesi Barat kita punya target 24.650 Iya. titik lokasi yang harus kita lakukan kalibrasi. Ya. Siapa yang harus melakukan? Yang pertama adalah semua keluarga besar Kementerian Agama yang beragama Islam. Ya. Lakukan kalibrasi arah kiblat pada hari Rabu dan Kamis di jam 17.27 dengan 3 syarat. 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tepat waktu. Waktunya harus pas di jam 17.27 dengan margin error selama 3 menit. Jadi kalau 17.27 sampai 17.30. Kemudian yang kedua, benda yang tegak lurus yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi dengan al-istiwa. Ya, al-istiwa. Harus lurus, tegak lurus. Boleh dalam bentuk kayu tiang, dalam bentuk bandul, atau benda lain, yang penting tegak lurus. Iya. Tepat waktu, bendanya tegak lurus. Yang ketiga, bidan datar yang rata untuk bisa mendapatkan arah bayangan yang akurat. Jadi 3. Tepat waktunya, kita kalibrasi sesuai dengan waktu yang ada di Android kita, kemudian dengan benda yang tegak lurus dan dengan medan datar yang rata.
Kemudian bagaimana cara kita melakukan untuk berpartisipasi? Dari tim kerja Urais dan Binsar, bidang Bimas Islam, kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat sudah menyiapkan link untuk mendaftar. Ya, Pak Ustadz Jabal, Iya. link sudah kita sebarkan kepada seluruh umat Islam di seluruh Sulawesi Barat. Silakan diisi link itu, mengisi data kita, kemudian kita akan bergerak bersama di hari Rabu dan Kamis yang akan datang. Caranya sangat mudah. Ya. Langkah-langkah apa yang harus Pak Ustadz lakukan? Kan target Sulawesi Barat 24.650. Untuk mencapai target ini, apa yang harus dilakukan secara teknis? Ya, jadi lewat perintah dari Bapak Kepala Bidang Humas Islam melalui Ketua Tim Urais dan Binsar, kita sudah membagi target pada 6 kabupaten. Baik. Jadi kerja bersama kita ini adalah kerja negara, yang kedua adalah kerja agama dan ibadah seperti disampaikan Pak Kiai Khalid tadi, Pak. Luar biasa, kita semua sudah membagi target ke 6 kabupaten. Kabupaten Polewali Mandar 6.000 lokasi atau 6.000 tempat pesertanya, kemudian Mamuju, Majene 4.000 dan seterusnya. Kita sudah membagi semua sampai dengan 24.650 itu. Tinggal kita berupaya untuk bisa mengharapkan kolaborasi dan gerakan bersama dengan ikhlas. Ya. Karena Allah dari kita semua. Tadi disampaikan Pak Kiai Khalid tadi, luar biasa guru kita. Kerja ini adalah kerja ibadah. Kalau kita sudah bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan akurasi dan kalibrasi kiblat kita, apalagi di tempat-tempat ibadah yang bisa dilakukan oleh orang banyak, umat Islam yang banyak melakukan sholat jamaah, musola, masjid dan lain sebagainya, maka insya Allah inilah kerja-kerja jariah kita Untuk semua. rumah juga ya, Pak Ustadz? Untuk rumah juga bisa dilakukan untuk akurasi arah kiblatnya. Ya, saya kembali ke Pak Kiai Khalid Rashid terkait ini, fenomena ini. Ketika kita sudah melakukan pengukuran baik rumah ibadah, masjid, musola, atau di rumah, dia terbaca bahwa dia tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan arah kiblat. Kira-kira ketika umat tidak mau mengikuti arah kiblat itu, bagaimana pandangannya, Pak Kiai? Oke, saya rasa memang ini kan kasus klasik. Iya. Persoalan dulu ulama-ulama kita dalam menentukan Satral Masjidil Haram atau kiblat. Dulu itu ada alat namanya silet. Silet yang dijatuhkan ke air. Itu metode itu metode klasik. Klasik ya. Ya, klasik. Untuk para ulama-ulama dulu kita, taruhlah Imam Lapeo, Syekh Abdurrahman Kamaluddin, dan Syekh Abdul Manan, para tokoh-tokoh ulama yang ada di Sulawesi Barat, di Mandar ini. Akan tetapi kami Kementerian Agama, fenomena matahari dan sains Rasdul Qiblah ini atau istiwa Adam bukan berarti menjadi sesuatu yang bisa menyalahkan mereka. Kita jadi ada tahu, mengerti, dan paham. Ya, tolong dijelaskan. Itu. Okay. Ketika Anda tahu dan mengerti dan memahami, mengilmui kiblat itu di hati, Pak. Di hati. Mengilmui. Beda halnya mengilmui sesuatu yang kita cintai. Ketika engkau mencintai sesuatu, kau rasakan melahirkan cinta. Kau rasakan bahwa kiblat itu ada, dan kau cintai bahwa Ka'bah itu adalah sesuatu yang harus engkau sujudkan di hadapanmu. Nah, kalau terjadi ikhtilaf, permasalahan di umat itu, saya rasa Kementerian Agama bukan datang untuk merubah itu. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ketika engkau melafadzkan niat, saya berniat nawai usalli fardhu zuhri, al-asri, al-maghrib, al-isya, subuh, mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala, itu kan ada inkisar, ada taqarrub, dan ada tawajjuh. Dalam konsep Imam Al-Ghazali itu menghadap. Jadi menghadap itu. Oleh sebab itu, kepada masyarakat, rumah-rumah ibadah, masjid raya, masjid agung, masjid jami, dan masjid layanan umum ya Pak Hakim ya. Kemudian rumah sendiri. Sebenarnya yang paling enak itu Ustadz Jabal adalah rumah kita. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ketika kita ingin menentukan secara sederhana dan akurasinya 100%. Itu rumah. Rumah kita.
Iya, karena rumah itu sering ditempati untuk sholat, anak, Ya. keluarga, istri kan kebanyakan di rumah dibanding di masjid, Jadi Pak Ustadz. begini, ada pesan Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Kasubdit, Pak Kakanwil, begini. Eh, Istiwa A'zam ini, Rasdul Qiblah ini ini adalah fenomena matahari sains Ya. dan syariah yang dipadukan. Bahwa matahari itu tidak pernah menagih. Dia sudah sepanjang tahun menerangi kita. Dia tidak pernah menagih ke kita. Tidak pernah menagih. Tidak pernah menagih. Ya. Sudah berapa? Dan wasyamsu tajri limustaqarril laha, bahwa matahari itu menerangi kita. Sekarang matahari menerangi jiwa kita, hati kita untuk kiblat. Ya. Bayangkan kalau dia, ini kan fenomena kan dua kali Pak Hakim ya. Dua kali dalam Dua kali terjadi. Itu pas tepat di atas Ka'bah. Mari kita berdiri di atas bayang-bayang kita sendiri, Ya. tepat mengarah kepada Ka'bah, dan kita menengadahkan bahwa Rasdul Qiblah ini bukan kita mencari persoalan, Ya. tapi bagaimana kita menyadari bahwa fenomena matahari itu adalah sesuatu yang tidak akan berhenti, dia istimrar, tajaddud, dia senantiasa selalu memberi pencahayaan kepada kita bahwa kiblat itu di sini. Iya. Jadi tolong Pak Jabal, Kementerian Agama itu bukan datang karena ini kan selebrasi sains. Ya. Jadi Ya. ilmu. Maka tadi tahu, mengerti dan paham. Ketika Anda tahu berarti Anda ingin, suka, senang. harus melakukan Harus melakukan. Kita harus memberi pencerahan Ya. kepada masyarakat. edukasi untuk umat. Edukasi Untuk kepada edukasi. umat bahwa ada cara yang sederhana. sederhana. Ada yang Ya. sangat cara sederhana dalam mencari Syatral Masjidil Haram. Dan Wahai sangat akurat. akurat. Ya. Saya mohon maaf ya, Ya. saya baru pulang dari Saudi, dari Mekah. Baru menjadi petugas. Saya ketika pergantian kiswa Ka'bah, saya Ya, Pak. berada di Mekah pada waktu itu. Begitu luar biasanya Pak Hakim. Latihan kiswah. Ketika Al-Mamlakah, raja datang didampingi, dia ganti satu Muharram itu, Masya Allah. dia ganti kiswa Ka'bah. Semua orang melihatnya, berapa puluh miliar mata melihat kiswa Ka'bah itu diganti. Ingin saya katakan bahwa Rasdul Qiblah itu adalah cara Allah memperlihatkan keperkasaan dan kekuasaannya lewat matahari. Lewat matahari. Lewat matahari. Ada matahari, Asyams, ada bulan, Qamar. ada najam, bintang, Bintang. kawakib, dan lain sebagainya. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, ini semua sebenarnya bagi saya ya sering diucapkan oleh Bapak Profesor Nasaruddin Umar, Pak Dirjen kita, Pak Direktur, dan lain sebagainya. Ingat, fenomena matahari ini bukan untuk hanya kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Edukasi ya. Iya. Edukasi. Edukasi. Ya, edukasi. Menambah pemahaman ke umat bahwa ada cara yang lebih mudah, Mudah dan sangat sederhana, lagi akurat. akurat, dan tidak menggunakan anggaran apapun. Tidak menggunakan anggaran. Saya kembali ke Ustaz Akid. Iya, kan begitu kan? Kira-kira Ustaz Akid selama pelaksanaan ini, kira-kira ada tantangan atau ada semacam Iya. yang sulit untuk dilakukan dalam pelaksanaan ini, Ustaz? Iya, Ustaz Jabal. Jadi seperti disampaikan tadi, instrumen kita cuma satu, yaitu Iya. bayangan matahari. Nah, itu. Maka tantangan utama adalah ada atau tidak adanya bayangan itu. Di jam 17:27, tapi kalau melihat beberapa hari terakhir di Sulawesi Barat, insya Allah, kita optimis bahwa hari Rabu dan hari Kamis nanti akan cerah dan ada bayangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kendala yang lain adalah kita perlu untuk menyentuh titik-titik yang menjadi perhatian. Salah satu titiknya adalah makam. Boleh kita sentuh? Kuburan. Kuburan. Makam kuburan yang itu. Kuburan Islam. Oh, Jadi iya. kita melakukan ketika Rasdul Qiblah, kemudian kita melakukan kalibrasi di rumah kita masing-masing arah bayangan, bisa juga dilakukan kalibrasi untuk akurasi arah kiblat dari makam. Ya. Ya, Berarti Pak Ustadz Jabal bukan cuma masjid, rumah. Ya, apa kan semua. boleh kan makam. kuburan itu kan harus juga menghadap ke kiblat, Menghadap pakai kan? kiblat. Oke. Iya. Maka Terus satu hal yang menarik pada masyarakat kita edukasikan. Kami kan selama ini sholat menghadap kiblat. Kiblat.
fenomena Rasul Kiblat ini yang sangat menarik, salah satunya bagi rumahan adalah ada beberapa hal yang sebenarnya di rumah itu, Pak Kiai, secara syar'i kalau saya tidak salah tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Misalnya ya, misalnya buang air besar dan sebagainya. Ya, dengan akurasi arah kiblat ini juga kita akan di rumah masing-masing masyarakat Islam bisa mencocokkan arah kiblatnya. Mungkin selama ini kita membentangkan sajadah, melakukan sholat-sholat sunnah di malam hari dengan khusyuk. Tapi ternyata selama ini arah kiblat kita melenceng. Bayangkan kalau 1 derajat, Pak Ustadz, Pak Kiai, 111 kilometer. Ya. Kalau melencengnya sampai 10 derajat, Masya Allah. Sholat kita tidak menghadap bukan lagi ke Ka'bah yang diganti 1000 kiswanya. kilometer. Luar biasa. Jadi bisa sampai ke Argentina. Kenapa bicara Argentina? Aduh, ini Ya. Ustadz juga ini kayak Argentina Ya, banyak. ini kan musimnya Pak Kiai, Pak Ustadz, ini kan musimnya sekarang ya. Jadi wajar saja kita. Ya, untuk kita mengakhiri bincang-bincang kita di podcast Si Pekariwa ini, saya minta ada semacam kata-kata dari Pak Kiai terkait Pesan ya. ya. Para pemirsa yang saya cintai dan saya muliakan, bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memilih salah satu agama. Akan tetapi ketika kita memilih agama yang kita anut, kita dipaksa untuk melaksanakan perintah agama kita. Talabul fi'li minal a'la ilal adana. Perintah dari Allah itu dalam usul fikih itu mengatakan tuntutan dari atas itu harus dilakukan oleh orang bawah. Karena kenapa? Semua perintah itu saya yakin dan percaya kalau dia dari Allah, pasti itu sesuatu yang baik. Masya Allah. Kebaikan Kementerian Agama, kemudahan yang dibuat oleh Kementerian Agama, karena kita ini semua mempunyai rasa. Rasa memiliki. Kembali ke rasa. Kembali ke rasa, Pak. Rasa memiliki diri kita, rasa memiliki Kementerian Agama, rasa memiliki umat, rasa memiliki bangsa, rasa memiliki negara, rasa memiliki agama masing-masing, Maka tumbuhlah cinta. maka pasti tumbuh cinta. Langsung. Kecintaan kita terhadap diri kita itu akan melahirkan agar kita bagaimana takarrub, tawajuh, inkisar, dan satrah ke Masjidil Haram. Kenapa dia Masjidil Haram? Karena agar kita bisa mulia, Pak. Kemuliaan kita itu dihitung atas kemanusiaan kita. Basyariyah, wataniyah, insaniyah. Itu kan? Ya. Itu kan? Konsep itu. Itu konsep itu, Pak Hakim. Ya. Ketika Pak Hakim ingin merajuk cinta dan rasa terhadap sesama, maka Anda harus merawat persaudaraan, persaudaraan negara, persaudaraan Islam secara agama, dan persaudaraan secara kemanusiaan. Nah ini, Rasul Kiblat ini edukasi. Edukasi ya Pak ya. Edukasi terhadap umat bahwa tanpa biaya pun Allah bisa memperlihatkan. Tanpa biaya, tak sepeser. Satu tiang yang Anda tancapkan di depan rumahmu, kau tancapkan dan engkau lihat bayang-bayang itu. Maka disitulah Ka'bah. Disitulah Tuhan yang engkau sembah. Disitulah Allah yang bersemayam. Disitulah Ka'bah. Dan disitulah kebahagiaan. Itu aja dari saya. Kasih Pak Kiai. Pak Ustadz, ada pesan-pesan terakhir untuk edukasi untuk umat dalam pelaksanaannya supaya lebih meriah lagi? Ya, terima kasih Pak Ustadz Jamal. Harus masif ya. Ya. Meneruskan amanah dan perintah dari pimpinan, kami mengharapkan kolaborasi dan kerjasama dari yang paling pertama dan utama adalah semua keluarga besar Kementerian Agama, wabil khusus keluarga besar Bimas Islam. Betul ya. Mari kita sambut ini untuk bisa mensemarakan gerakan 1.448.000 kalibrasi arah kiblat hari Rabu dan hari Kamis yang akan datang. Di jam 17.27 semua pegawai sudah pulang ke rumah masing-masing. Bahkan sudah ada yang beristirahat, ada yang mempersiapkan diri untuk sholat maghrib dan lain sebagainya. Tapi hari ini harus daftar dong. Ya. Hari ini betul. Hari ini dan besok pagi adalah waktu terakhir. Hari ini dan besok pagi adalah waktu terakhir untuk mendaftar. Oke. Pada linknya. Pakai link ya? Pakai link. Melalui link. Oke. Linknya Pak Ustadz Jabal sudah kita sebarkan pada semua kabupaten. Silakan diakses link yang ada. Kemudian klik di HP masing-masing, daftarkan nama dan identitas yang lain. Siap untuk kita lakukan kalibrasi. Satu kali klik,
insya Allah jariahnya seumur hidup kita akan dapatkan pahala. Masya Wah, Allah. senang. Tabarakallah. Ya, makasih pertemuan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan berberkah Pak Kiai. Terima kasih Pak Amin. Ustaz Terima Jabar. kasih. Ustaz Ustaz. Hakim, mudah-mudahan Sehat-sehat kita selalu. disihatkan semuanya waktu dan kesempatan untuk bergabung di podcast Si Pakar Riba ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.